Ibu Dr. Insinyur Sherly Iliana. Eh, Terima kasih Ibu telah menyediakan waktu di tengah kesibukan Ibu. Nah, begini, kami mengagumi sekali kreativitas anak-anak asuh Anda, anak-anak binaan Anda di masa pandemi ini. Ya. Nah, silakan Ibu Dr. Insinyur Sherly, Anda tolong berkisah tentang bagaimana anak-anak ini bisa tetap berkreativitas di tengah masa pandemi. Silakan. Baik, pertama terima kasih Pak Jaya dan Bapak Ibu yang terkasih atas undangannya. Walaupun sebenarnya banyak yang lebih berkompeten Pak berbicara tentang tema hari ini. Wah, ya, Ibu yang paling kompeten. Silakan. Dengan segala keterbatasan saya akan coba untuk berdiskusi lah dengan Bapak. Waduh. Jika nanti ada kekurangan, biarlah nanti Bapak yang melengkapi ya Pak Jaya. Ibu sangat rendah hati. Hari ini saya bersyukur sekali dapat bertemu Bapak walaupun secara virtual. Bapak adalah salah seorang inspirator bagi saya. Waduh, Ibu. Mungkin Bapak bertanya dalam hal apa? Ya, ya sedikit saja, Pak. Jadi kalau hari ini di kantor saya pribadi itu saya memiliki satu ruangan khusus untuk dijadikan perpustakaan. Ya, dan itu saya buat pada tahun 93 atau 94 itu saya katakan karena inspirasinya berasal dari Bapak. Waduh. Karena saya pernah berkunjung ke ruang perpustakaan Bapak di tahun 1988 atau 89. Di mana Bu? Di mana? Di Semarang Pak. Waduh. Di Semarang. Nah, ya. Waduh, saya ya. Silakan. Itu membuat saya terinspirasi. Pada saat itu saya sedang menyusun tugas akhir saya untuk S1. Saya ingat karena saya mengambil Serondol Jatingaleh waktu itu Pak. Nah jadi saya itu sempat ke tempat Bapak bersama beberapa orang dari majalah di keuskupan kami. Nah, waktu itu akan mengadakan seminar trilumologi. Jadi saya tuh pertama kali ke situ dan saya tuh sangat kagum dengan perpustakaan yang Bapak miliki, dan saya waktu itu punya niat sebagai seorang mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir, saya katakan satu hari nanti kalau saya sudah punya kantor, saya ingin memiliki ruangan khusus perpustakaan seperti yang Bapak miliki. Waduh. Waduh Ibu. Saya jadi nanti kepala saya makin besar dan jatuh nanti. Tapi itu kenyataannya Pak seperti demikian Pak. Iya. Jadi, dan pertama kali gelar saya dipakai itu pada saat saya menjadi ketua panitia dan menjadi moderator untuk acara Bapak. Itu pertama kali gelar insinyur saya dipakai di situ. Syukur alhamdulillah. Ya itu sedikit ceritanya saja Pak. Oke. Ya baiklah Pak. Jadi kalau Bapak bicara tentang kreativitas dan sebagainya, mungkin sedikit saya menceritakan tentang sekolah Santo Aloysiusnya sedikit ya Pak. Nah, jadi sekolah Santo Aloysius pertama Bu, mungkin ya, nama Santo Aloysius itu sendiri, tolong ya, Ibu jelaskan karena kita yang bukan umat Katolik mungkin belum mengenal. Silakan. Ya, baik Pak. Jadi sekolah Santo Aloysius itu berdiri di Bandung itu pada tahun 1930. Waduh. Wah. Jadi ya, sekolahan Santo Aloysius ini merupakan warisan karya para bruder pengikut Santo Aloysius saat itu, yaitu CSA, sampai sekarang ini tetap eksis ya. Nah, karya pendidikan ini dibidangi oleh ordo apa Bu? Ordo CSA.
CSA dari negeri Belanda, Pak. Iya, dari negeri Belanda. Singkatan apa CSA itu, Bu? Mereka itu datang 12 Juni tahun 1930. CSA itu bruder-bruder pengikut Santo Aloysius, ya. Nah, singkatannya sebentar, Pak. Saya masih agak lupa. Nanti. Jadi mereka itu datang di tahun 1930 itu tanggal 12 Juni. Nah, kemudian beberapa bulan tinggal di Bandung. Nah, pada 1 Agustus 1930 itu mereka mulai mendirikan SMP ya. Mulo itu kan setingkat SMP ya, Pak ya. Iya, Mulo ya, betul. Ya, mereka mulai dengan menerima murid-murid baru kelas 1 ya. Jadi kongregasi Santo Aloysius, CSA itu kongregasi bruder-bruder Santo Aloysius, Pak. CSA itu singkatan bahasa ya Inggrisnya. Kalau SA-nya itu jelas Santo Aloysius. C-nya itu ya, C-nya itu. Mungkin kok. Ya, karena banyak kan mereka tuh langsung menerjemahkannya langsung kongregasi Saint Aloysius, Pak. CSA itu kongregasi Saint Aloysius. Oke. Nah, jadi mereka tuh mulai menerima anak-anak kelas 1 karena mereka memang sungguh-sungguh mencintai pendidikan. Pelindungnya mereka gunakan Aloysius Gonzaga, ya. Jadi Aloysius Gonzaga itu lahir tahun 1568 pada saat itu. Mereka menjadikan Aloysius itu sebagai santo pelindung kemurnian kaum muda Katolik. Jadi dilambangkan dengan seorang rohaniwan atau frater dan bunga lili bunga bakung ya, lihat bunga lili kanalnya. Wah, bagus sekali. Aloysius Gonzaga ini dikenal juga disebut namanya itu Luigi ya. Jadi dia itu sebenarnya seorang putra bangsawan pada saat itu dari Castiglione ya. Beliau itu pada usia 4 tahun saja katanya pada saat itu dia tuh sering dibawa oleh ayahnya ekspedisi latihan mengenal dunia militer dan sebagainya ya, sehingga Aloysius kecil itu pada umur 4 tahun aja katanya sudah menggunakan seragam tentara ya, berjalan di samping ayahnya ya. Itu ceritanya seperti itu yang saya baca ya. Nah pada saat itu orang tuanya itu kaget karena ternyata Aloysius itu berkeinginan untuk menjadi seorang biarawan ya. Dia ingin meninggalkan warisan keluarganya karena mereka keluarga bangsawan demi untuk hidup sebagai seorang hidup imamat ya. Nah, ya marahlah namanya ayahnya pada saat itu, tapi singkat ceritanya akhirnya tegangan terjadi dan tapi akhirnya Aloysius itu masuk menjadi seorang biarawan. Nah, dia itu memang sangat tertarik dengan orang-orang kecil, orang-orang sakit, sehingga intinya dia itu berkarya di satu rumah sakit. Dan ternyata pada satu hari Aloysius itu menolong seseorang dan dia tertular penyakit pada saat itu dikatakan penyakit pes yang sedang berkembang. Dan akhirnya Aloysius kecil yang masih berusia 23 tahun ya, pada saat itu masih sangat muda, akhirnya dia tertular dan meninggal pada usia 23 tahun. Waduh. Ya, 23 tahun. Makanya kenapa dia dijadikan sebagai simbol atau sebagai santo untuk orang-orang muda. Jadi seperti itu. Ya. Jadi meninggal pada tanggal 21 Juni pada saat itu. Nah, kalau toh kami merayakan tanggal 21 Juni sebagai hari pestanya sekolah Santo Aloysius itu sebenarnya bukan karena meninggalnya 21 Juni, tapi 21 Juni juga Aloysius itu diangkat sebagai beato oleh Paus ya, sehingga hari itulah yang kami gunakan sebagai hari ulang tahun sekolah Santo Aloysius. Wah, bagus sekali, bagus sekali. Ya, jadi ya,
walaupun ya karena kami tidak tahu persisnya sebenarnya kapan mulainya, tanggalnya sekolah Alusius itu berdiri dan sebagainya, itu jejaknya agak sulit dicari ya. Jadi kami itu kemarin sepakat itu juga baru pada ulang tahun yang ke-78 supaya sekolah Alusius ini kapan sih sebenarnya dirayakan ulang tahunnya gitu ya. Bagus sekali. Ya, ya. Akhirnya ya kami Saya sepakat yakin, menentukan itu. saya yakin Tuhan tidak keberatan itu. Ya, nah, jadi para Bruder Alusius itu mereka itu berkarya itu hanya sampai tahun 1976. Nah, karena tenaga-tenaga Bruder dari PSA dari negeri Belanda itu semakin berkurang, akhirnya mereka menyerahkan tahun 1976 itu kepada Sekolahan Santo Alusius ke Keuskupan Bandung. Ya, jadi mereka menyerahkan itu ke Keuskupan Bandung. Pada waktu itu pengelolaan Santo Alusius oleh Uskup Bandung itu diserahkan kepada imam-imam Ordo Salib Suci atau OSC. Nah, itu singkatnya seperti itu. Sehingga akhirnya pada tahun 1976 itu beralih dipegang oleh imam dari Ordo Salib Suci yang dimiliki oleh Keuskupan Bandung. Iya, seperti itu. Nah, jadi awalnya sekolah ini memang khusus putra. Ya, dari tahun 1930 sampai 1979 itu hanya khusus untuk putra saja. Nah, kemudian baru tahun setelah itu tahun 80 itu mulailah ada putri yang masuk ya, karena trennya mungkin sudah mulailah sekolah-sekolah yang lain juga ada dicampur dan sebagainya. Nah, Alusius ini dikenal, orang lebih kenal dengan nama sekolah top. Ya. Topnya itu bukan topnya, topnya itu singkatan juga sebenarnya. Nah, jadi dari Taruna Oga Praviti, itu bahasa Sanskerta, yang artinya kaum muda harus maju terus pantang mundur. Nah, itu yang benar itu. Ya, betul. Dan itu kami juga baru membuat himnenya khusus itu baru di ulang tahun yang ke-78. Jadi kami membuat satu himne tentang himne Alusius, ya, itu juga. Nah, jadi semangat yang ditanamkan itu kita terus berharap bisa terus dihidupi ya. Sehingga mulailah pada tahun 2010 waktu itu juga kami menghidupkan salah satu karena terkesan dengan kata-kata diadaptasi dari Korea sebenarnya. Jadi kami menambahkan sedikit pada saat itu tahun 2010. Ketika orang lain tidur, kita harus bangun. Ketika orang lain bangun, kita harus berdiri. Ketika orang lain berdiri, kita harus berjalan. Ketika orang lain berjalan, kita harus berlari. Nah, dan ketika orang lain berlari, kita harus terbang. Waduh, kalau saya sih saya kalau tidur ya saya bangun oke. Tapi kalau orang lain bangun saya tidur. Hebat. Bagus sekali. Wah, keren. Ya, makanya semangatnya terus harus semangat unggul gitu. Bagus sekali. Ya, jadi yayasan memang bersama seluruh jajarannya menyelenggarakan pendidikan ini tentunya ada visi misinya ya. Dan kami juga berpegang pada budaya ya, kasih. Ya. Kasihnya itu singkatan Pak, KASIH ya. Jadi per hari ini harus lebih baik dari kemarin, esok harus lebih baik dari hari ini. Ya. H-nya itu api semangat yang terus menyala. S-nya selalu menjadi yang baik dari yang terbaik. Waduh, ya, Ya. I-nya itu itikat baik melandasi setiap langkah. Ya. H-nya itu hari-hari yang penuh rasa syukur, belajar, berusaha, dan berdoa. Waduh. Ya. Jadi budaya itu kami coba juga sejak tahun itu disosialisasikan kepada seluruh siswa dan mencoba untuk mengangkat budaya kasih itu kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Santo Alusius. Memang membutuhkan waktu yang semuanya ini.
Saya ingin menyapa sedikit. Selamat siang Bu Ayla. Ya, baik Bapak. Nah, singkatnya, dalam rangka, jadi kami mulai pembenahan banyak. Kami membuat himne, membuat banyak budaya kasih dan sebagainya itu pada saat di ulang tahun ke-78 dan seterusnya itu banyak perubahan-perubahan yang kami coba lakukan. Nah, di ulang tahun yang ke-90 ini, yaitu yang jatuh pada tahun 2020, ya, nah kami tuh sejak tahun 2019 tuh sudah memikirkan apa yang ingin kita lakukan untuk tahun 2020 sebagai peringatan 90 tahun Sekolah Santo Aloysius. Nah, jadi apa sih yang membuat sekolah kita itu berbeda dari yang lain? Pada waktu itu belum tahu kalau akan ada pagebluk corona, belum tahu ya? Belum. Ya. 2019 itu masih awal, Pak. Ya. Nah, jadi pada saat itu kami mencanangkan di 2020 itu Aloysius 2030. Ya, nah jadi sudah kita akan mencanangkan itu dikatakan 2019. Jadi kami prepare semuanya. Kami siapkan semua di tahun 2019 itu apa yang akan kita lakukan untuk 2020. Ya. Tentunya dalam rangka untuk mewujudkan sekolah itu sebagai satu sistem kehidupan supaya proses pembelajaran itu sebagai fokus utama dan tetap sejak awal menekankan pada yang kami utamakan adalah consciousness dan care. Ya, nah itu ya. Nah, jadi sejak awal itu kami mulai merencanakan kegiatan-kegiatan. Nah, di samping itu juga kami merencanakan juga untuk membuat learning management system. Nah, itu sudah rencananya itu di tahun 2019. Kita tidak menduga akan ada pandemi. Nah, kemudian akhirnya kegiatan yang sudah kami rencanakan itu kami susun. Nah, intinya di sini memang kami mencoba membuat inovasi-inovasi ya untuk menghasilkan kreativitas yang sesuatu yang memang lain ya tentunya. Dan pada saat itu kami terpikirkan untuk kaitannya dengan budaya. Nanti kami coba akan masuk kaitannya dengan budaya itu pas sedikit. Nah, jadi tujuannya adalah saat itu untuk mengajak seluruh sivitas akademika Sekolah Santo Aloysius itu untuk senantiasa kreatif, inovatif dalam menumbuh kembangkan aspek-aspek kecerdasannya, baik spiritualnya, emosionalnya, motoriknya, sosial, intelektualnya, dan itu semua diharapkan bisa seimbang. Wow. Ya. Nah itu yang pada saat itu kami punya harapannya, dan itu apabila sejak usia dini sudah mengerti anak-anak itu dan memahami, nah, maka sangat diharapkan mereka akan semakin mencintai mencintai tentunya segala keberagaman, segala budaya yang ada di bumi pertiwi ini. Itu awal mulanya, Pak. Nah, jadi memang semuanya itu tetap berlandaskan kepada visi misi dan spiritualitas Santo Aloysius. Ya. Jadi spiritualitas Santo Aloysius itu yang kami miliki adalah Ad Maiora Natusum. Ya, aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Nah, spiritualitas Santo Aloysius itulah yang diharapkan bisa melandasi setiap orang, seluruh sivitas akademika yang ada di Santo Aloysius. Nah, sekali lagi Bu, tadi apa namanya? Ad Maiora Natusum. Ad Maiora Natusum. Aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Nah, maka itu tadi ya, kalau yang lain tidur, kita bangun. Kalau bangun kita berdiri, wah itu dia ya, harus lebih ya. Kalau yang lain lari, kita terbang. Nah, kalau kita terbang, wah itu dia. Bagus sekali. Oke. Ya, jadi itu memang spiritualitas ini kami ingat karena yang memberikan ini adalah Monsinyur Pujo almarhum. Pada saat itu beliau menjadi uskup di Keuskupan Bandung walaupun hanya sebentar. Pada saat itu beliau terlibat dalam kegiatan 78 tahun dan 80 tahun dan beliaulah yang menitipkan kata-kata itu kepada kami. Jadi untuk kami itu menjadi semangat, tentunya spiritualitas itu menjadi semangat sendiri untuk kami. Ya, nah tidak diduga
awal tahun 2020 itu terjadi pandemi kan Nah, Pak. ya. Nah, COVID-19 ya, yang menyebar dengan cepat ke berbagai negara di dunia ini. Ya, awalnya memang COVID-19 ini bermuara pada ancaman krisis multidimensi ya. Tidak hanya bermuara pada sektor kesehatan, tapi juga berdampak pada sektor ekonomi, sosial, kultural, ketatanegaraan, tapi juga berdampak pada dunia pendidikan. Nah, kondisi inilah yang memaksa dunia pendidikan untuk mengkaji ulang dan menata kembali sistem yang dilaksanakan selama ini. Ya, pendidikan menghadapi tantangan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Ya, Ya. tepat sekali. Iya. Saya kira Ibu juga belajar sampai S3 tidak dipersiapkan untuk pagebluk. Itu jelas, itu luar Iya. biasa. Jadi Ya. sekarang yang keluar adalah ibu yang asli sekarang. Monggo, silakan. Bagus sekali. Iya Pak. Jadi pandemi COVID-19 ini menyebabkan perubahan mendasar dalam pendidikan global ya. Karena kita itu dipaksa ya mencari solusi yang inovatif dalam waktu yang relatif sangat singkat. Ya. Bersyukur pada saat itu kami sudah mempersiapkan learning management system. Ya, kami mempersiapkan learning management system itu selesai pada bulan Februari 2020 dan guru-guru baru mulai belajar menggunakan. Ternyata bulan Maret itu terjadi pandemi. Nah, dan itu kami sangat bersyukur karena semua data siswa dan guru itu sudah masuk ke dalam sistem ya. Nah, pada saat itu. Nah, itu salah satunya ya yang kami perlu syukuri. Nah, tapi apapun masalah yang dihadapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan itu memiliki kekuatan dan tanggung jawab ya di dalam membentuk, menjadikan nantinya adalah satu bangsa yang berkualitas ya, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara ya. Nah, sehingga kita ditantang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang sangat tinggi untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat. Akhirnya ya dunia pendidikan itu harus berubah 180 derajat. Karena satu-satunya solusi yang ditawarkan adalah menggunakan pembelajaran secara daring. Nah, bagaimana pembelajaran daring itu kan hanya menghubungkan peserta didik dengan sumber belajarnya itu dengan fisik yang terpisah ya, bahkan berjauhan. Tapi mereka hanya bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, berkolaborasi itu ya secara ya seperti kita sekarang ini kan Pak. Ya. Nah, jadi berarti dalam hal ini kan kita harus merubah mentalitas dan cara belajar siswa itu perlu dirubah. Ya. Dibutuhkan kreativitas belajar, ya. Kreativitas mengajar guru menjadi penting di dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi guru harus terus meningkatkan kreativitasnya di dalam mengembangkan proses belajar. Ya, bagaimana mereka harus mengisi materi-materi yang kreatif. Ya. Nah, sehingga dikatakan bahwa COVID-19 ini sebagai peluang di dalam dunia pendidikan. Ya, baik pemanfaatan teknologi seiring dengan industri 4.0 ya, maupun sebenarnya juga orang tua sebagai mentor ya. Para orang tua mau tidak mau saat ini harus dapat menjadi guru bagi anaknya. Yes. Selain untuk meningkatkan kreativitas anak, orang tua itu juga dapat membimbing anaknya dengan menemukan hal-hal yang baru agar anak dapat bermain, berkreativitas di rumah dengan suasana yang tetap membahagiakan dan tidak membosankan. Jadi kalau kita perhatikan pandemi ini membuat orang tua, para siswa maupun guru itu yang merupakan elemen penting itu dipaksa harus menambah energinya ya agar lebih inovatif, lebih kreatif dan tetap menjaga etos kerjanya. Jadi ya gurunya, ya siswanya, ya orang tuanya. Pak Jaya ya, kita nggak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir ya. Tapi kita harus bisa menerima pandemi ini dikatakan hidup berdampingan dengan COVID-19 ya. Agar aktivitas kita tetap bisa berjalan seperti biasa, juga pendidikan, karena pendidikan tidak boleh berhenti dalam situasi apapun.
Jadi peran 3 pilar pendidikan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, itu keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sangatlah dibutuhkan. Saya kagum, Bu. Ya, saya sebenarnya agak khawatir tadi Ibu akan cerita slogan-slogan, ya. Tetapi luar biasa sekali. Ternyata Ibu mempersiapkan memang slogan-slogan itu sebagai landasan untuk satu sikap dan perilaku yang nyata. Itu dahsyat sekali, Bu. Jadi dahsyat sekali. Saya kira kalau Ki Hajar Dewantoro masih hidup, pasti beliau akan datang ke Bandung untuk menunggu Ibu dan beliau bersyukur ya karena ya saya kira Ibu kan S3-nya Ibu kan juga sudah betul-betul mendalami pendidikan ini, tapi menurut saya Ibu itu seorang pelaku. Jadi Ibu mau ngomong apa, saya nggak bisa bantah udah, karena Anda yang melakukan. Lah saya kan cuma nonton, ya di sini tadi. Dan yang saya kagumi, Ibu juga karena rendah hati, saya tahu Ibu kan tidak cerita bagaimana sampai saya menyelenggarakan acara wawancara ini karena saya itu mau tahu bagaimana Ibu itu bisa menggerakkan sekolah ini yang itu tadi, yaitu bukan hanya muridnya, tapi gurunya dan orang tuanya. Itu dahsyat sekali, Bu. Dahsyat sekali. Itu ya pokoknya keren lah kalau bahasa topnya itu keren itu tadi. Nah, kalau Ibu perhatikan, Ibu sendiri ada enggak kekaguman rasa Ibu bukan terhadap Ibu, tetapi terhadap para siswa dan juga terhadap orang tua dan para guru. Ada nggak kekaguman Ibu itu? Pasti Pak, karena nanti kalau pada saat kita bicara nanti hasil dari kegiatan dari produk ya kegiatan-kegiatan yang dihasilkan sebagai buah kreativitas para siswa itu sangat menunjukkan bahwa terjadi kolaborasi yang sangat baik antara siswa, guru, dan orang tua. Dan yang saya sangat kagumi adalah hasil karya dari para peserta didik itu ternyata melebihi ekspektasi dan berhasil menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu dan serta instruksi yang sudah diberikan. Jadi lebih dari ekspektasi yang kita harapkan. Nah, menurut Ibu itu karena COVID atau walaupun ada COVID? Kalau Ibu menilai bagaimana? Ya, memang COVID itu memaksa tadi saya katakan orang itu untuk berpikir, untuk berpikir hal-hal yang baru. Ya. Jadi walaupun sebenarnya yang tadi saya sudah katakan, kami itu sudah merencanakan sejak tahun 2019, Pak. Jadi apa saja yang akan kita lakukan di tahun 2020, program tahun 2020 dalam rangka ulang tahun itu, kita akan membuat kegiatan-kegiatan yang bertujuan menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas para siswa. Itu sudah ditanamkan sejak awal. Ya. Nah kemudian kegiatan yang kita akan selenggarakan itu harus mengintegrasikan budaya lokal dalam proses pembelajaran. Wah, itu sudah digarisbawahi sejak awal. Ya. Jadi tujuannya adalah agar semakin para siswa itu mencintai budaya lokal. Sehingga sejak awal itu sudah dicanangkan apa saja sih yang akan kita lakukan. Ya. Karena kita sadari budaya itu merupakan aset terpenting yang kita miliki atau yang negara Indonesia miliki itu ya. Nah, jadi kita kita pilih kegiatannya apa saja yang bisa kita lakukan seperti kita misalkan mau membuat wayang kulit ya. Nah, itu kan buat anak-anak milenial ya, bukan hanya milenial, mungkin saya sendiri juga berkaitan dengan wayang kulit belum tentu paham benar ya Pak ya, mungkin kalau Pak Jaya lain. Enggak, tapi Bu, kalau boleh saya tanya. Iya. Kan sekolah ini ada di Bandung. Iya. Nah,
kan Jawa Barat kan sudah itu kan punya wayang yang menurut saya sama sekali nggak kalah. Loh, saya Ya, sangat mengagumi ya, wayang kulit. Tapi ya, kan Anda punya wayang golek. ya. Ya Pak, tapi waktu itu memang kami juga mempertimbangkan dari sudut bahan ya yang lebih Oh, mudah ya, ya ya kemudian juga siswa juga lebih mudah mengerjakannya ya kan, itu mempersiapkannya lebih mudah. ya Hanya ya ya kalau ya. wayang kulit itu kan kulit kan dengan hanya perlu Ya dua dimensi, pewarna ya ya dan dua seperti itu. Nah, dimensi. itu menjadi pertimbangan-pertimbangan ya. Jadi Ya. memang kami mempertimbangkan itu semuanya cukup lama, dan setiap kegiatan yang kami lakukan itu ada filosofinya sendiri-sendiri. Yes, Kalau yes. kami memilih wayang kulit itu kenapa? Oh, karena kita ingin mencipta wayang kulit karakter baru, ya. Iya, iya betul. Jadi anak-anak itu Wayang buatnya kulit lain-lain, Santo Pak. Aloysius. Ya. Tidak. Jadi anak-anak itu buat wayang kulit pakai apa tuh? Yang pakai baju Superman dan Yes, yes. sebagainya. Jadi kita memang melatih mereka Oke, itu oke, oke. ketekunan, kesabaran, Waduh, ya, menyerah saya, pendalaman menyerah. ya, 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 wah, pendalaman dahsyat. cipta rasanya, ya, jadi menggali nilai-nilai yang terkandung Jadi, di dalamnya, jadi tapi dengan ibu karakter bukan yang hanya baru. melihat ke belakang, Ya, tapi ibu melihat ke depan. ya. Hebat, 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 hebat. Wah, keren. Jadi Nah, kami coba monggo. mengajarkan. Sekarang saya begitu diajak ngomongin, nah saya makin makin terangsang sekarang ya, Bu. Nah, apalagi di samping wayang kulit? Contohnya, Ibu. Contohnya, Ya, tolong. ya, kami juga di sini membuat juga lukisan di wajan, ya Pak ya. Oh, Jadi ya lukisan di wajan. Ya. Jadi wajan itu kami filosofinya, wajan itu kan simbol egaliter, ya, kesetaraan. Ya. Jadi di mana manusia itu dari segala kalangan mengolah makanan dari satu alat yang sama, yaitu wajan. Ya. Dan melukis wajan adalah cara menyadarkan kita tentang kesetaraan manusia melalui keindahan seni. Ya, jadi semua ada filosofi yang kami buat, itu ada filosofinya, oke. Pak. Wajan, apalagi? Kemudian nanti ini ada yang kami buat juga tentang kipas ya. Kipas kan semua orang tahu kan. Kipas tangan tradisional itu kan ungkapan perasaan berupa gambar dan kiasan. Jadi di situ anak-anak diminta menulis kata-kata motivasi. Ya. Jadi kipas itu simbol kesejukan dalam bersosialisasi, saling memberi semangat untuk kebaikan bersama. Jadi air condition peradaban ya, ya, ya ampun, ya oke. Apalagi? Kemudian membuat yoyo, ya menghias yoyo, ya. Nah, kenapa? Ya, ini yoyo itu kan sekali. mainan yang sudah lama kan. Iya, tapi itu sangat saintifik. Monggo. Ya, tapi di sini kami melihat bahwa permainan yoyo itu memiliki makna tentang perputaran kehidupan, ya. Nah, yang kendalinya berada di tangan kita, gitu. Ya. Jadi menghias yoyo itu mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dengan dihiasi amalan kebaikan agar kehidupan ini menjadi berwarna. Nah, gitu Pak. Padahal saya paling nggak bisa main yoyo. Terus, nah, apalagi? Itu ada, ya. Nah, kemudian payung gelis, ya, lukisan payung gelis. Ya, nah, payung gelis kan orang kenal kan. Nah, berfungsi kan payung itu sebagai peneduh, menghindar hujan. Nah, payung ini kini diartikan bertransformasi menjadi simbol sosial. Ya. Melukis payung dengan ragam keindahan gambar dan warna adalah harapan kita untuk mendapatkan jaminan masa depan pendidikan yang baik dan berkualitas. Keren, ya. Kemudian masukkan ke corona ya, sebenarnya jadi ada beberapa yang kami buat itu sebelum tahun 2020 Pak ya mulai. Nah, kemudian masuk tahun 2020 dan terjadilah corona. Nah, ada beberapa yang sudah kami rencanakan kan tidak mungkin bisa berjalan karena waktu itu kami ulang tahun 90, jadi kami tuh berpikir ulang tahunnya 90 berarti kita akan membuat 9 macam gitu. Nah, waktu itu tuh mulainya kami memang seperti itu. Nah, ternyata baru beberapa macam yang dibuat. Nah, kemudian adalah corona. Waduh, ini kan banyak yang nggak bisa terjadi, Pak, karena anak-anak kan tidak ada. Kan? Nah, bagaimana membuat sesuatu yang anak-anak mengerjakan bisa di rumah.
Work from Nah, home. jadi Ya, kami oke. harus merubah rencana yang sudah dibuat di tahun 2019. Nah, salah satunya adalah kami mengajak anak-anak itu di awal Maret, kalau misalnya atau akhir Maret, kita mengajak anak-anak membuat satu narasi corona, ya. Jadi karena Oh, corona itu merubah tatanan kehidupan secara masif, ya itu mendorong kita untuk berpikir apa yang sesuatu yang bisa membuat anak-anak itu bisa tetap siswa-siswi itu tetap berkontribusi. Ya, jadi mereka diminta membuat narasi tentang gagasan yang beradaptasi dengan pengetahuan dan teknologi, ya. Namun tetap berpusat pada hati. Ya, dan mereka tuh diminta membuat sesuatu yang menyongsong masa depan. Jadi apa sih dari kalian tuh setelah sekarang ada corona, kalian coba ciptakan sesuatu, kalian buatlah satu ide tentang yang berasal dari corona ini untuk masa depan kalian. Ya, jadi ada anak yang membuat nah, sabun, ada anak oh, yang membuat apa, macam-macam Pak. Jadi mereka memang diminta untuk membuat sesuatu. Ini dari TK sampai SMA ya Pak ya, semua. Terlepas bahwa anak TK SD mungkin didampingi orang tua, tapi mereka diminta untuk berpikir apa sih yang bisa saya lakukan setelah corona ini. Nah, untuk ke depan. Saya bilang saya tidak mau bicara ke belakang, harus ke depan. itu coba contohnya Bu, seperti bikin sabun, apalagi Ada anak SD itu yang membuat game, ada game Corona. Itu game ada game yang komputer, game iya, komputer. iya, Wah, iya, iya, wah, game Corona. Ya, oh, jadi macam-macam sekali. Dan itu memang kami sengaja untuk lebih memacu itu kami juga akan memilih waktu itu katakan akan memilih yang terbaik untuk setiap jenjang waktu itu. Nah, kepada para Ibu, siswa. sekarang Hmm. saya mau tahu ya, tentang apa yang sebetulnya Ibu pelajari. Eh, Begini, orang kadang-kadang lupa bahwa kreativitas itu merupakan tujuan. Ya, itu tujuan. Itu buat saya bukan alat. Kreativitas itu tujuan. Ya, anunya bahwa kita harus mampu apa kreatif. Kalau enggak ya peradabannya akan mandek. Ya, tapi dahsyat sekali. Bagaimana dari anak SD lagi ya sudah kemudian bisa walaupun tentu Hmm. dibantu oleh orang tuanya, why not ya. Kalau saya menurut saya tidak semua orang tua bisa bikin game. Hmm. Ya, ya sudah Nah, begini Bu. Bagaimana Ibu menjaga supaya tujuan kreativitas ini dicapai dengan akhlak? Karena saya melihat, saya lama sekali mempelajari kreativitas dan saya terus terang takut kalau kreativitas itu jatuh ke tangan orang-orang yang ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu evil. Ya, itu ngeri sekali, Bu. Ya, ya kita sudah lihat Hitler itu kan jelas hebat sekali, bangsa Jerman kan kreatif sekali, Bu. Nah, tapi Anda lihat apa yang terjadi gara-gara Hitler ya kemudian malah mencelakakan begitu banyak manusia. Nah, bagaimana Ibu menjaga supaya kreativitas ini dilakukan oleh anak-anak asuh, anak-anak binaan, anak-anak didik Santo Aloysius ini agar mereka mengikuti keteladanan Santo Aloysius, yaitu melakukan kreativitas dengan berpegang teguh kepada akhlak. Silakan. Ya, Pak. Mungkin ini, jadi kalau di kami itu memang kami sejak awal mencanangkan bahwa kegiatan apa yang kita lakukan ini di tahun 2020 ini adalah dilandasi sejak awal, Pak. Ya, jadi begitu tahun 2020 masuk pagi hari Januari ya, waktu itu langsung kami canangkan kreativitas yang dilandasi consciousness dan care. Ya, itu begitu Januari 2020 kami Iya, dan iya, kami iya. tempel di semua lokasi sekolah itu kaitan dengan
logo-logo kaitan dengan consciousness dan care. Jadi kami membuat semacam, jadi logo Sekolah Santo Aloysius ada, tapi kami membuat semacam logo juga untuk Aloysius 2030 itu. Nah, di situ ada filosofinya, logonya sendiri, dan kemudian ada tulisannya consciousness dan care. Jadi kami mencoba menekankan kepada mereka setiap saat bahwa ini loh, jadi consciousness care dan berpusat pada hati, ya tentunya dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh para siswa setiap hari, ya dengan lewat renungan-renungan, setiap hari ya yang kita lakukan lewat learning management system. Pertanyaan saya sudah terjawab. Ya, Ibu sudah. Saya belum tanya, Ibu sudah siap jawabannya itu. Dan sebetulnya tadi Ibu juga menyebut tadi, tapi saya masih belum ngeh. Ya, karena saya ini apa nih sebenarnya. Nah, tapi ternyata dahsyat sekali, Bu. Ya, kalau mungkin ada satu lagi, Pak. Ya. Kan kita punya 9 kegiatan. Ada satu lagi juga yang mungkin Bapak juga supaya tahu juga ya. Jadi pada saat itu kami juga mencari apa lagi ya kegiatan untuk siswa supaya tercapai 9 kegiatan ini, tapi yang bukan sekedar asal kegiatan gitu ya, yang harus bermakna ya. Nah, pada saat itu kami ingat dengan ensiklik dari Paus Fransiskus tentang Laudato Si. Ensiklik Paus Fransiskus yaitu Laudato Si. Nah, saat itu juga sedang mulai berkembang juga di komunitas-komunitas di seluruh Indonesia itu mulai bertumbuhan kaitan dengan mengembangkan cairan yang disebut dengan koenzim, ya. Nah, akhirnya kami juga ingin menularkan itu ya melalui ensiklik Laudato Si ini. Kami ingin mengajak dan mendesak semua pihak agar semuanya itu mempunyai kesadaran dan kepedulian dan mengubah apa yang terjadi di dunia ini menjadi keprihatinan setiap pribadi, ya. Nah, yang mampu apa sih kegiatan apa ya yang diharapkan mampu menggerakkan setiap pribadi untuk ambil bagian melakukan sesuatu demi bumi rumah kita bersama ini. Nah, akhirnya kita ya sudah, kita buatlah ini ekoenzim. Nah, itu harus dilakukan di rumah masing-masing. Jadi kami mulai dari sosialisasi dari para pengurus yayasan dengan para pimpinan sekolah, kemudian kami undang dari ekoenzim Nusantara, kemudian kami sosialisasikan juga kepada para guru-guru wali kelas, ya. Nah, jadi diperbesar jumlah orang yang lebih tahu. Nah, kemudian dari situ para wali kelas mensosialisasikan pada para siswa itu lewat Zoom, ya, dilakukan semuanya lewat Zoom. Nah, setelah itu kami canangkan satu hari di mana semua siswa itu membuat ekoenzim bersama pada hari. Ya, nah jadi pada saat itu karena kami ingin melakukan sesuatu yang jelas bermanfaat. Nah, kemudian kami lakukan semua siswa pada hari yang sama, semua membuat ekoenzim di rumah masing-masing, di tempatnya masing-masing. Nah, kemudian setelah itu kami karena itu masanya 3 bulan panennya itu ekoenzim. Nah, 3 bulan kemudian mereka harus mengumpulkan hasil karya mereka itu ke sekolah. Bisa datang sendiri, bisa pakai Gojek saja, silahkan. Nah, jadi hasil mereka itu mereka boleh bagi 2. Ya, jadi sebagian itu untuk siswa di rumah bisa dimanfaatkan di rumah, ya tentunya mereka sudah tahu manfaatnya dan sebagainya pada saat awal kami sudah memberi mereka pengetahuan itu. Nah, kemudian sebagian mereka kirim ke sekolah hasil karyanya itu lewat ada yang pakai Gojek dan sebagainya. Nah itu semua dikirim dan kami tentukan waktunya pengiriman itu. Menerima pakai Gojek itu kan dengan situasi pandemi ini kan tidak mudah, Pak. Ya, karena kan mereka nggak bisa masuk sembarangan. Jadi di sekolah itu disusun meja-meja, para guru itu menerima dari Gojek, jam sekian kelas ini, jam sekian kelas ini. Nah, semua itu diatur. Sekian ribu anak yang memasukkan. Nah, kemudian setelah itu guru-guru itu ada tim yang khusus memang kaitan dengan program ini, tapi guru-guru juga dilibatkan karena harus apa? Harus mencium semua hasil karya siswanya itu. Mencium?
Iya, karena apakah benar atau tidak fermentasinya baik atau tidak. Karena iya Pak, jadi sekian ribu banyaknya itu harus diperiksa dan dicek pH-nya berapa semuanya. Nah, karena kami mempunyai keinginan saat itu untuk membagikan kepada masyarakat. Jadi Loh, bukan itu saja kemampuan menciumnya itu belajar dari mana, Bu? Iya, kan nanti ada fermentasinya juga, Pak. Oh. Jadi ada apa pengukur pH-nya juga. Tapi mereka kan sudah dikenalkan ini yang hasilnya bagus tuh yang seperti ini para guru-gurunya. Jadi paling tidak mereka tahu, dan karena bahannya apa semua yang kan itu asalnya dari kulit buah dan sayur ya Pak ya. Jadi dari sampah dapur. Nah, jadi dari sampah dapur ekoenzim itu. Nah, jadi mereka itu belajar untuk mengurangi sampah dapur, yaitu dengan ini. Nah, kemudian mereka membuat itu. Nah, sehingga setelah itu hasilnya mereka kumpulkan dan kemudian di sekolah itu ditempatin Pak kayak begini Pak, ditempatin satu-satu. Nah, kemudian dikasih packaging seperti ini Pak. Aduh, packagingnya. Packagingnya seperti ini. Diberi packaging seperti ini Pak untuk dibagikan kepada masyarakat semuanya. Nah, jadi kita membagikan lebih dari 10.000 karena hasilnya banyak sekali ya, dari siswa. Nggak dijual kan Bu? Tidak boleh, ini syaratnya Pak, tidak boleh dijual. Nah ini kan sekarang kan ini alat tes corona kan dijual. Ini Pak ditulis merah Pak, kelihatan Pak merah. Ini ya. Ada tertulis ada stiker merah. Iya. Ya. Nah, stiker merah ini tertulis tidak untuk diperjualbelikan. Waduh, kalau begitu sebetulnya sekolah Santo Aloysius ini sudah menjadi satu negara, Bu. Ibu menciptakan satu negara ini. Ya, yang Anda lakukan itu insya Allah dilakukan oleh pemerintah. Keren, Bu. Ibu mungkin nggak sadar ya, karena ibu sangat rendah hati. Tapi saya sebagai orang luar yang mengamati, saya berhak untuk menyatakan itu. Ya, kalau karena saya sama sekali nggak tahu mengenai apa yang dilakukan ini semua. Makanya saya, ya gila ya. Memang ya kalau ini saya terpaksa percaya terhadap kehendak yang maha kuasa. Bahwa memang, Jaya, kamu harus lihat itu yang dilakukan di Santo Aloysius itu. Kamu jangan kebanyakan ngoceh di sana. Kamu belajar itu dari situ ya. Karena ya apalagi ya, kalau ini Paus Fransiskus jelas Paus ini juga akan gembira sekali melihat bagaimana sekolah ini sekolah negara ini itu betul-betul keren. Nah, Bu, waktu yang membatasi kita. Masih ada yang perlu kita ketahui, Bu. Masih ada yang perlu kita ketahui. Monggo, silakan. Dengan senang hati kami menerima ajaran dari Ibu. Silakan. Ya, baik Pak. Jadi saya singkat nanti sebelum menutup itu secara singkat saja. Jadi mungkin kenapa kami melakukan semua itu mengkaitkan kreativitas itu dengan budaya. Nah, itu memang kami melihat karena melalui budaya inilah salah satunya kreativitas itu bisa terus ditingkatkan. Jadi kami melihat bahwa sangat penting ya generasi muda ini sejak awal tuh melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia ya lewat cara-cara yang tadi yang mungkin salah satunya ya, masih banyak cara-cara yang lain, dan itu penting bahwa dilakukan sejak usia dini ya. Karena kebudayaan itu sebagai fondasi karakter bangsa ya. Jadi budayaan itu memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi karena suatu bangsa itu akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaannya telah mengakar dalam sendi-sendi kehidupan setiap orang yang ada di tentunya di negara itu. Ya. Nah, jadi memang di sini penting sekali kalau menurut saya bahwa
bagaimana kita mendekatkan siswa dengan kearifan budaya lokal melalui pendidikan. Ya. Karena kalau kita tidak menjaga, memelihara, dikhawatirkan berangsur-angsur akan mengalami proses kepunahan karena pengaruh globalisasi dan sebagainya. Ya. Jadi dunia pendidikan itu perlu dipacu untuk secara terencana dan terarah melahirkan manusia-manusia budaya yang sadar, terdidik, dan berkualitas. Nah, jadi memang menurut saya sangat penting ya, kreativitas itu untuk apalagi anak-anak zaman milenial ini Pak, ya perlu terus disadarkan ya bahwa warisan budaya itu adalah cerminan bahwa leluhur kita bangsa Indonesia itu memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam menciptakan karya budaya beserta simbol-simbol filosofisnya. Dan ini semua diwariskan kepada anak cucunya, kepada kita semua, apalagi di zaman milenial. Nah ini yang mungkin saya ingin menutup ya, menghadapi masa pandemi ini peran 3 pilar pendidikan yaitu sekolah, keluarga, masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, membahagiakan bagi para siswa. Ya. Apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, semua tempat adalah sekolah dan sekolah ada di semua tempat. Ya. Kemudian poin yang kedua, kreativitas belajar siswa itu dipengaruhi oleh model, metode, dan sistem pembelajaran dan kreativitas mengajar para gurunya. Kreativitas yang tinggi dalam pembelajaran yang disampaikan guru kelak akan menghasilkan capaian pembelajaran yang berkualitas. Poin ketiga, kreativitas itu merupakan produk pada level berpikir yang tertinggi. Jadi ada satu buku yang saya baca menurut Michael Ko, ya dia mengatakan untuk menjadi lebih kreatif dalam kehidupan kita dapat menerapkan strategi-strategi berpikir yang berbeda serta mengorganisasi pikiran kita dengan strategi berpikir. Yaitu yang pertama, melihat yang tidak dilihat orang lain. Melihat yang tidak dilihat orang lain. Oke, setuju. Yang kedua, berpikir apa yang tidak dipikirkan orang lain. Oke, setuju. Ya, apalagi? Nah, itu dua, Pak. Ya, cukup jadi, ya. Dan kemudian salah satu model pengembangan kreativitas adalah dengan menggunakan pertanyaan yang inovatif untuk menantang proses berpikir. Ya, seperti contoh anak-anak ditanya ya, dengan memperhatikan gagasan yang telah kalian sampaikan, dapatkah kalian merumuskan gagasan baru yang berbeda dari yang telah kalian pelajari? Waduh. Wah. Atau ditanya juga setelah memahami teori atau konsep yang ada, apakah ada ide baru anak-anak yang dapat menghasilkan karya yang lebih baik? Nah, jadi mereka terus diajak untuk berpikir, mencari ide baru, mempunyai new mindset, berpikir, strategi berpikirnya terus diajak seperti itu. Ya, dan kemudian kreativitas yang dilandasi consciousness dan care. Ya, consciousness bukan hanya awareness ya, jadi consciousness dan care diharapkan akan menumbuh kembangkan manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Ya, dan ini saya harapkan searah dengan visi misi dari Presiden kita ya mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, itu diharapkan ya seperti itu Pak. Nah, sehingga cita-citanya Ki Hajar Dewantoro, visi misinya, semuanya bisa tercover gitu ya. Nah, kita hanya berusaha ya Pak ya, berusaha semaksimal mungkin yang kita mampu. Dan tentunya masih banyak pemikiran-pemikiran lain dari orang-orang yang pasti akan lebih, yang mungkin lebih memiliki visi yang ke depan ya. Itulah yang bisa kami berikan.
Ibu, karena saya di Jakarta, saya itu tahunya itu Kanisius Ya, sekolah ya, dan saya tahu benar Kanisius melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, kalau boleh saya tanya kepada Ibu, kalau sekolah Alusius ini siapa tokoh-tokoh bangsa yang sudah alumni dari Alusius? Silakan. ya, kalau yang sudah beberapa yang mungkin Bapak kenal Bapak Sarwono, Oh, ya. iya. Kemudian Bapak kenal Bapak Teddy Rahmat. Oh, ya, 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 ya. Itu dengar namanya saya sudah gemeter tuh. Oke, terus. ya. Banyak sekali Pak yang sekarang juga duduk di ya di DKI, ya. Kemudian mungkin sekarang tuh ada yang jadi dirjen, salah satu itu namanya yang ketua Ikatan Alumni ITB. Oh, ya, ya, Ketua Ikatan Alumni ITB, ya, ya. ya. Ridwan Jamaludin. Yes, ya, 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 ya. itu juga alumni dari Santo Alusius. Masih banyak sekali Pak alumni Alusius yang tersebar di berbagai yang apalagi yang pengusaha-pengusaha, kemudian ya bermacam-macam ya, cukup banyak Pak, bahkan banyak sekali yang sampai di Brasil. Saya dengar ada di Brasil salah satu pengusaha kayu yang terkenal di Brasil itu juga alumni. Ya, oke. Ya, kalau disebutkan kayaknya, waduh banyak sekali Pak. Ya, yang Ibu. berhasil. Ya, tapi ya luar biasa ya. Jadi Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Benar juga seperti yang saya duga, saya bisa banyak belajar dari apa yang. Satu lagi Pak, maaf Pak, satu yang barusan terakhir itu kemarin itu pemenang salah satu gold medal yang mewakili Indonesia di mana ya waktu kemarin itu Olimpiade Fisika ya di Eropa itu kemarin adalah siswa itu Peter Edison yang terakhir sekali baru kemarin belum lama ini ya. Oh, jadi Olimpiade Fisika ya? Olimpiade, ya. Ya, bukan main ya. Ya, memang itu dah. Makanya saya kira Kanisius tidak sendirian ya, karena saya tahunya Kanisius. Kalau Semarang saya tahunya Loyola. Ya tuh, Loyola. Ya, nah apalagi saya baru tahu sekarang Bandung ini top gitu Alusius. Ya. Ibu, ya, Pak. Saya nggak punya apa-apa, cuma ada nanti kami akan kirim ke Ibu ucapan terima kasih yang sangat-sangat sederhana ya dari Jaya Suprana Institute. Ucapan terima kasih kepada Dr. Insinyur Shirley nama Iliana Iskandar yang telah berkenan menjadi narasumber acara gelar bicara Jaya Suprana Show. Tolong tepuk tangan untuk Ibu Dr. Shirley. Terima kasih Pak. Terima kasih atas apresiasi dari Bapak. Dengan segala kekurangan, saya harapkan bisa ya mengisi lah, jadi berdiskusi dengan Bapak. Dan saya sekali lagi sangat bersyukur kesempatan ini karena bisa berjumpa lagi dengan Bapak sebagai salah seorang inspirator saya. Ya, dan tapi apa yang Ibu utarakan tadi itu sebetulnya esensi dari kelirumologi, Bu. Yaitu kan semangat untuk terus memperbaiki diri kan. Itu yang luar biasa itu tadi. Tadi apa Bu namanya apa tadi? Atmayora natusum. Aku lahir untuk sesuatu yang lebih baik. Bapak sudah datang di Alusius juga kan waktu itu kan Pak? Iya. Sudah pernah datang kan? Iya, saya juga suasananya itu Bu. Di sana itu nggak saya jumpai di sekolah lain ya. Begitu suasana demokratis yang tidak diatur. Ya, itu sudah hadir dengan sendirinya di situ. Itu luar biasa.
Sekali lagi tepuk tangan untuk Dr. Shirley. Terima kasih Pak Jaya. Ya. Bye-bye.